di segmen terakhir ini kami hanya bisa memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk bisa menyampaikan penutup juga. Pak Kudri terlebih dahulu untuk bisa tadi memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Bang Pitra. Ya, tadi saya katakan putusan pra peradilan itu bukan membatalkan putusannya perkara yang besar, tapi kan dia mengoreksi sebagian dari fakta-fakta yang ada di putusan itu. Jadi prinsip res judicata pro veritate habetur itu tidak mutlak, bisa diperbaiki oleh putusan pengadilan lain gitu loh. Itu yang saya katakan tidak mutlak, tapi bisa. Nah, kalau memang kita mau menggunakan azas res judicata itu tadi, ya kita juga harus menghormati putusan pra peradilan. Ya, putusan pra peradilan PG itu kan harus dua putusan juga yang harus dihormati, yang sama-sama punya kekuatan hukum yang itu gitu loh. Jadi saya kira di sini ada dua putusan yang kita harus hormati gitu loh. Nah, tadi katakan bahwa bisa saja PG itu menurut Perma nomor 4 tahun 2016 dia dijadikan tersangka lagi. Tetapi menurut putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang dikatakan bisa dikatakan dapat dijadikan kembali adalah bukti baru, tadi sudah disinggung ya, novum. Ya, sedikitnya dua novum. Nah, sekarang pertanyaan, novum apa lagi? Semuanya kan sudah dipakai oleh kepolisian. Ya, untuk apa lagi? Ya, kita lihat aja nanti ada bukti baru apa tadi. Nah, jadi kemudian satu hal lagi yang perlu di prinsip yang dikatakan ini adalah bahwa yang dimasalahkan oleh penasihat hukumnya ini adalah bahwa sisa kata tal itu tidak tidak ada pada saat kejadian pembunuhan itu. Disitulah yang makanya dia membawa ini kan saksi-saksi tadi. Nah, seperti yang keterangannya oleh Reza itu, Indra Giri menyatakan bahwa di dalam sistem hukum hukum acara pidana yang modern itu kita lagi bukan inkuisitor yang hanya mendasarkan pengakuan dari saksi dan terdakwa. Tetapi sekarang KUHP itu sudah menganut azas akusator. Itu bukan hanya berdasarkan keterangan, dia harus ada alat bukti yang lain. Nah, apalagi di dalam perkara tindak pidana kekerasan yang minim pembuktiannya, maka digunakanlah alat bukti yang lain. Nah, kan sekarang sudah modern, maka dikatakan bahwa sekarang harus diimbangi oleh pembuktian secara ilmiah, secara saintifik. Nah, jadi apa yang mau dikatakan, saya katakan tadi ini bahwa KUHP itu ya azasnya itu akusator, itu bukan inkuisitor. Ya, jadi ini harus dipahami gitu. Kita juga tidak nggak mengerti kenapa polisi itu menekankan hanya berdasarkan pengakuan. Ya, itu pun sudah dibenarkan oleh Kapolri bahwa pada waktu itu kurang menggunakan scientific criminal investigation gitu loh. Ya, jadi saya kira di sinilah jadi supaya lebih jelas ini kan mestinya memang dikatakan bahwa harus ada pembuktian secara ilmiah. Cuman kesulitannya tadi karena sudah lama ininya gitu. Oke, Pak Kudri. Selanjutnya Mas Reza penutup. Silakan Mas Reza. Ada manfaat luar biasa yang akan bisa diperoleh ketika Mabes Polri berhasil menemukan bukti komunikasi elektronik gawai, baik itu yang dimiliki oleh para tersangka, sekarang terpidana, maupun dimiliki oleh para korban. Bagi tersangka akan bisa ditakar, akan bisa dibaca sesungguhnya ada atau tidak komunikasi satu sama lain terkait dengan bagaimana mereka berencana lalu ingin merealisasikan rencana pembunuhan terhadap korban. Demikian pula, ada tidak tanda-tanda bahwa mereka melakukan selebrasi pasca melakukan apa yang dinarasikan sebagai pembunuhan berencana tersebut. Sementara ketika komunikasi elektronik secara rinci dibuka dari gawai para korban, akan ditangkap dua hal. Pertama, adakah tanda-tanda kecemasan, ketakutan, kepanikan, betapa kedua korban ingin melarikan diri karena dikejar-kejar dan mencari pertolongan. Demikian pula, dicek kesinkronan waktunya. Apakah pasca jam 22, waktu yang disebut-sebut sebagai penemuan jasad korban, apakah setelah itu ada komunikasi yang dilakukan oleh korban dengan pihak lain, sehingga ini akan bisa mengarahkan kita pada simpulan sesungguhnya terjadi atau tidak terjadi pembunuhan dan perkosaan itu. Karena itu saya mendorong pihak kepolisian, wabil khusus Mabes Polri, untuk sesegera mungkin secara legowo, secara rendah hati mencari, menemukan, dan menghadirkan bukti komunikasi elektronik tersebut atau ekstraksi data digital tersebut ke ruang hukum. Oke.
Baik, terakhir Bang Pitra, kalau tadi kita dengarkan Pak Susno begitu yakin harus bisa membuktikan bahwa betul-betul ini pembunuhan dan juga ruang lingkupnya ataupun juga terjadinya di wilayah dari Cirebon Kota, bahkan sampai berani untuk bisa mengeluarkan uang hadiah jika betul-betul bisa membuktikan. Silakan Bang Pitra. Ya, saya sudah terima tantangannya Pak Susno, tapi sampai saat ini tantangan saya belum disauti oleh Pak Susno gitu loh. Beliau kan kemarin memberikan saya 10 juta dan 2 hari yang lalu saya sudah sampaikan menerima tantangan beliau. Tapi saya melihat tidak ada dari keseriusan Pak Susno terkait dengan tantangan dia itu. Saya terima tantangan dia gitu. Terus yang kedua, terkait dengan keterangan Pak Susno yang menyatakan bahwasanya yang menangani itu adalah Polres Cirebon Kabupaten, itu adalah hal yang keliru. Jadi kita harus mendalami pokok perkara ini secara utuh. Jadi kita hanya jangan melihat daripada katanya-katanya. Ini kan semakin ruwet ini permasalahan ini karena kan katanya-katanya. Saya dengar-dengar infonya gitu. Jadi kita ini sudah kayak emak-emak gosip gitu lama-lama. Nah, kenapa iya di Polres Cirebon Kota? Karena TKP-nya itu ada 4 ya. TKP yang pertama itu yaitu di Jalan Perjuangan. Di Jalan Perjuangan itu ada 2 TKP. Yang pertama depan SMP Negeri 11 dan di belakang showroom, dan TKP ketiga itu di jembatan Talun itu pada waktu di tendang-tendang itu, dan TKP terakhir itu pada waktu yang bersangkutan sekitar berapa ratus meter dari jembatan itu meregang nyawa ataupun meninggal dunia almarhum Eki. Jadi jangan kita hanya melihat dari satu TKP, itu salah besar itu. Makanya itu kita harus melihat TKP ini secara keseluruhan. Kalau dia hanya melihat dari satu TKP yang di jembatan Talun itu memang masuk Kabupaten Cirebon. Tapi dia nggak melihat TKP awal ini di mana gitu. TKP ini ya di SMP Negeri 11 ini pada waktu pelemparan terjadi dan kejar-kejaran, dan TKP 2 ya di showroom itu tetap masih di wilayah Kota Cirebon, Jalan Perjuangan itu. Jadi kita jangan salah. Makanya saya bilang kalau memang mau melihat perkara ini dari perspektif hukum, haruslah secara menyeluruh dan utuh, dan kita nggak bisa melihat setengah-tengah perkara ini sehingga muncul penafsiran-penafsiran yang membingungkan masyarakat. Yang kasihan ini adalah masyarakat korbannya. Nah, kalau kita sebagai praktisi, pengamat, ahli segala macam, suka-suka kita aja bicara, nggak ada masalah itu. Akan tetapi saya minta haruslah sesuai dengan by data ataupun sesuai dengan bukti yang ada, bukan hanya katanya-katanya. Ini kan kebanyakan orang katanya-katanya, informasinya seperti ini menjadi bermasalah. Tolong diingat bahwasanya ada asas hukum kita yang mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi pihak kepolisian di sini berdarah-darah untuk menjaga keselamatan rakyat Indonesia dan menjaga bahwasanya korban ini harus diberikan keadilan. Terutama yang 3 lagi kita sepakat untuk tetap dibuka kembali. Saya kira pihak kepolisian hari ini sedang bekerja keras dan kita tunggu dalam pengungkapan tersangka baru terkait dengan kasus ini. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitra terima kasih, Mas Reza Indragiri juga terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya ikut berbincang melalui daring. Pak Kudri juga terima kasih.